Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, inayahnya, kehendaknya kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hamba-hambanya mana yang serius, mana yang tidak, di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai orang-orang yang di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masjid, fihi rijalun yuhibbu ayyatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin mensucikan diri dari dosa. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri tersebut. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan sedikit mengulang ya tentang pembahasan kita kemarin, kemudian kita lanjutkan. Karena kalau kita membahas lanjutannya tanpa mengetahui yang sebelumnya, maka nanti pemahaman kita nggak akan pernah bisa nyatu. Kemarin ya kita membahas masalah perkataan Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara kita mempelajari yang disebut kebahagiaan ya dan jalan keberuntungan. Ibnu Qayyim mengatakan lakinna yabqa alaihi amran bihi ma tatimmu sa'adatuhu wa falahu. Kata Ibnu Qayyim, ada dua perkara ya, yang menjadikan seseorang untuk menjadi orang-orang yang menyempurnakan kebahagiaannya dan keberuntungannya. Ya. Dikatakan ahaduhuma ayya'rifa tafasil asbab syarr wal khair. Ya, yang pertama adalah untuk seseorang mengetahui tafasil. Tafasil itu adalah kalau kita bilang rincian. Untuk mengetahui rincian asbab, penyebab asyarr wal khair, penyebab kejelekan dan penyebab kebaikan secara perinci. Dan kita mengetahui semua ini dari mana? Dari Quran wa Sunnah. Maka di situ subhanallah, kita kalau lihat nih ya, Islam ini sudah cukup ngajarin kita secara detail ya, kebaikan adalah ini, contohnya ini, semuanya udah ada. Jadi kalau kemudian orang bicara cara baik adalah mereka berpikir sendiri, nggak perlu. Kita pelajari ya cara yang ada di dalam Al-Quran, semua masalah kita jawab secara detail ya. Bahkan tujuan adanya sirah ya, mempelajari dari mulai umat-umat terdahulu sampai zamannya Rasulullah SAW, itu sudah cukup buat kita semua jadi iktibar pelajaran hidup. Karena semua efek dari keburukan secara detail disebutkan satu-satu. Ya. Tanpa orang harus kemudian cari pembelaan diri. Orang yang mencari pembelaan diri dalam hidupnya adalah yang mereka menunjukkan bahwa sesungguhnya dirinya lemah, tapi mereka kepingin terlihat baik. Makanya apa? Makanya mereka mencari pembelaan, bukan mencari kebenaran. Maka tanpa terasa akan menunjukkan kelemahannya semakin dalam. Itu jelas. Tapi kalau kita mau berkata jujur sama diri sendiri, saya kepingin jadi orang bahagia
dan orang yang beruntung sebenarnya. Ya udah, kalau bahagia dan beruntung sebenarnya, ikuti aturannya. Ini dia. Tapi kalau kemudian kita menutupi dan gak mau tahu kelemahan diri sendiri, maka kita akan cari pembenaran dan pembenaran. Terus apa yang terjadi? Diri kita nggak akan pernah merasa puas, karena yang terjadi apa? Bukan kebenaran yang kita dapatkan, tapi justru masalah dan kelemahan yang kita dapatkan. Semakin masuk, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Makanya subhanallah, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan tentang asbabus syarr wal khair. Dikatakan yakunu lahu basirah fi dzalika bima yushahiduhu fil alam. Ya. Penyebab kebaikan dan keburukan ini ya, ada pengetahuan dalam hal tersebut apa yang disaksikan dari alam. Ya, subhanallah, perhatikan. Kenapa kebaikan dan keburukan disaksikan dari alam? Kita tahu ada sebuah daerah, kalau seandainya mereka bermaksiat dan orang-orang yang paham tentang agama diem, maka alamnya bereaksi. Dari mulai apa? Bencana. Terus kemudian apa? Mereka terjadi malapetaka yang terus-menerus terjadi di mereka. Allah kasih adab. Ini yang disebut apa? Reaksi. Alam aja udah jadi apa? Pelajaran. Kenapa? Karena Allah nggak akan pernah ya memberikan. Allah mengatakan apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ini sudah jelas. Kita sudah paham. Jadi artinya apa? Kalau terjadi sebuah daerah bencana, jangan kemudian kita mengatakan salah saya apa. Coba introspeksi. Kita nggak bicara diri masing-masing. Kita bicara apa yang terjadi di sekitar kita. Ini yang kemudian jadi muhasabah. Kalau kemudian kita jadi baik, kita ingin jadi orang yang beruntung, kita juga harus peduli sama sekitar kita. Ini pelajarannya yang Ibnu Qayyim al-Jauzi kemudian mengedepankan kepada kita tentang apa yang kita harus lihat dan kemudian benar-benar melek, perhatikan. Ya, artinya keberuntungan hidupmu adalah kesadaranmu juga dengan sekitarmu. Itu juga punya kaitan erat. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi wa ma sami'ahu min akhbar al-umam qadiman wa haditha. Subhanallah, manusia ini harus jadi orang yang cerdas. Maaf, cerdas bukan sekedar masalah dunia kita cerdas. Kita masalah dunia, ketika kepleset atau terjadi masalah, kita bisa ambil itu pelajaran. Tapi kenapa masalah kehidupan akhirat kita nggak bisa ambil pelajaran dari situ? Makanya kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, ya, dia juga harus memperhatikan apa yang terjadi dalam dirinya dan orang lain sebagai pelajaran buat hidupnya. Berarti apa? Orang bisa menyimpulkan terjadinya keberuntungan, ya, atau kebahagiaan, atau sebaliknya keburukan terjadi, dia bisa mendapatkan pelajaran dalam hidupnya. Kalau dalam hidupnya terjadi suatu permasalahan dan tidak dapat jalan keluarnya, berarti dia sudah simpulkan hubungan dia sama Allah berantakan. Paham kan di sini? Tapi kalau kemudian hidupnya Allah kasih masalah, kemudian Allah kasih kuncinya, semakin dia dekat, berarti hubungan dia sama Allah baik. Dia juga bisa ngelihat sekitarnya. Oh, tetangga saya kena musibah. Oh, dia bisa lihat juga bagaimana muamalahnya dia sama Allah. Kadang-kadang kita mengatakan, ya Allah, kasihan ada orang gini-gini. Tapi kita nggak jadiin pelajaran buat diri kita untuk ngambil ibrah dari situ. Kalau kita kepingin bahagia, harusnya kita benar-benar cerdas dan melek setiap kejadian yang terjadi. Dan apa yang dia dengar. Berapa banyak pelajaran hidup yang disampaikan oleh orang cerita tentang musibah macam-macam. Dan dia juga cerita tentang latar belakang orang yang kena musibah, betul apa enggak? Tapi kita hanya mengatakan, ya Allah, kok bisa? Tapi setelah itu tuh cerita lewat. Besoknya lupa. Sesaat di situ kita takut.
Setelahnya seakan-akan cerita itu nggak terjadi. Namun kita masih bisa ngomong saya kepingin bahagia. Bahagia dari mana? Kita nggak pernah ambil pelajaran kok bahagia. Ya. Nah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi meneruskan setelahnya dengan mengatakan wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Qur'an, dan yang paling bisa membuat kita membawa manfaat ya, dan langsung merasakannya, membangun keyakinan dengan kuat adalah dengan kita tadabbur dengan Quran. Ini yang langsung real. Mungkin terkadang kita dengar cerita orang dan lain sebagainya, mungkin ada keraguan di sisi kita dengan mengatakan kayaknya saya nggak gitu banget. Tapi ada di antara kita yang masih meragukan apa yang Allah omongkan, apa yang Allah kabarkan. Nggak akan. Kalau kita ngaku beriman, maka kita yakin total itu benar. Mungkin cerita yang orang sampaikan kepada kita dari kehidupan, mungkin kita setengah-setengah percaya, setengah enggak. Tapi tidak dengan Quran. Maka yang paling kuat, yang bisa kita tarik pelajaran adalah dengan kita mempelajari, mentadaburi isinya. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang-orang yang ketika bicara tadabbur Quran, mereka baca, arti, mereka paham, tapi kok hidupnya jalan di tempat. Kira-kira gimana jawaban kita? Apa yang masalah? Mereka kadang-kadang yang baca ini orang yang menurut kita alim, menurut kita. Tapi kadang-kadang kenapa kok kemudian ya seakan-akan nggak ada athar atau nggak ada bekas dari situ. Baca Quran, iya, ngomong tentang Quran pinter. Kadang-kadang nih lagi duduk di majelis, berapa banyak orang ngomong Allah tuh ngomong gini, hati-hati. Ya enggak? Rasulullah mengatakan ini, nasihatnya pintar, tapi hidupnya kita heran-heran, kok bisa orang itu? Apa yang masalah? Mana yang enggak, yang kemudian menurut mereka menjadi tidak berefek pada Quran? Padahal kalau kita dengar bagaimana kemudian dia mahirnya, pintarnya, hafid dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masalah tadabbur Quran. Perhatikan ini. Quran berjalan dengan ini. Quran akan kita bisa praktekkan dengan ini. Allah berfirman, yang pertama ada beberapa ayat. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang pertama, seseorang ketika mentadabburi Quran, mereka harus yakin dulu tentang bahwa sesungguhnya semua adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menjadikan bakal terjadi, dan itu pasti. Kalau kita nggak yakin apapun yang kita dengar, hafal sekalipun, maka nggak akan pernah kita bisa praktekkan. Makanya Allah sering mengatakan tentang masalah ketaatan, ya ayyuhalladzina amanu, karena butuh keimanan dulu kita. Kalau kemudian ya, kita baca Quran tanpa keimanan, kayak orang baca koran. Nah, mereka baca bolak-balik, tiap hari baca, ya enggak? Apakah kemudian isi yang ada ya membuat mereka kemudian memahami sesuatu? Jawabannya cuma jadi rutinitas aja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau seandainya Quran itu ya bukan dari Allah, maka banyak pertentangan. Jadi Allah meyakinkan kita tentang isi Quran itu Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengabarkan kepada kita semua. Berarti orang yang baca Quran harus menyadari mereka sedang ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan gini, seakan-akan Allah langsung yang memerintahkan. Tapi kalau kemudian nggak ada perasaan itu, percuma. Dari sini aja udah bermasalah. Jelas dari sini ya. Makanya kemudian orang yang menyadari ini terlihat dari sikapnya.
Kalau sekedar tiba-tiba cuman sekedar rutinitas tok, dia nggak bersih, nggak apa, kemudian kondisinya juga nggak rapi, dia aja mau nemuin seorang yang penting dia harus lihat penampilannya. Tapi kalau kemudian kita dengan Al-Quran nggak perhatikan penampilan kita, udah kelihatan dari situ. Berarti apa? Kita nggak meyakini tentang bahwasanya Allah SWT ngajak ngobrol kita. Nggak ada. Jelas di sini. Jadi kalau kita mau lihat nih asarnya seseorang serius atau tidak dengan Quran, maka lihat dari penampilannya udah kelihatan. Bagaimana kemudian keseriusannya mereka? Bagaimana keseriusan mereka kepada Allah SWT? Lihat dari bagaimana ketika mereka juga ketika mendatangi sholat juga kelihatan. Ketika mereka datang kepada acara pernikahan, mereka kelihatan yang kepingin yang terbaik. Tapi kenapa tidak dengan ketika mereka bermuamalah sama Allah? Di sini kelihatan keyakinannya tertanam atau tidak. Jelas satu. Yang kedua, Allah SWT berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Lalu Allah mengatakan, apakah mereka tidak memperhatikan Quran atau hati mereka terkunci? Orang yang hatinya mati baca Quran kayak tulisan biasa. Ketika Allah bicara masalah hati-hati dengan neraka yang kemudian bahan bakarnya manusia dan kayu, nggak ada respon apa-apa. Gemeter, ketakutan apa tidak. Mereka berbicara wailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya tetap berjalan di tempat. Ini berarti apa? Allah mengatakan kepada kita, orang kalau tidak bisa diinteraksi dengan Quran, berarti dia kondisi yang kedua, hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, kita Quran aja nggak ngefek. Mau nasihat kita, apalagi nasihat diri kita. Mau nasihatin sampai kayak gimana pun, mau 10 orang yang nasihatin juga percuma. Kenapa? Karena hidayahnya ketutup. Yang merubah diri kita siapa di sini? Siapa yang punya wewenang merubah? Allah. Kita ini cuma penyampai. Ya. Jangankan gitu. Di zaman Rasulullah masih hidup, ada orang munafik yang nuduh Rasulullah macam-macam. Ngakunya Muslim loh. Zaman Rasulullah, di lingkungan para sahabat yang sangat luar biasa dan wahyu, mereka ngelihat kejadian yang keajaiban yang terus-menerus depan mata. Tapi kalau hati mati, ini harta ya langit terbelah, hatinya nggak efek. Makanya kemudian apa lihat yang terjadi? Orang-orang kafir mengatakan bagaimana keajaiban zaman Rasul yang terjadi. Rasulullah dituduh penyihir. Apalagi di kondisi kita sekarang yang jauh dari zaman Rasulullah dan fitnahnya bertubi-tubi. Udah jelas. Artinya yang bisa bergerak memahami dan merasakan apa yang ada di dalam Quran ketika hati seorang hidup dan akal sehatnya berjalan. Saya sering ngasih contoh simpelnya gini. Allah SWT mengatakan, kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kalau kita lihat isinya, ya, dalam perbedaan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kebesaran Allah di situ. Ciri-ciri kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Yang berpikir yang gimana nih? Dua orang yang sama-sama duduk melihat langit responnya beda. Yang satu mereka mempelajari Quran, mereka lihat kebesaran Allah, mereka hidup hatinya. Yang satu hatinya mati, yang satu mengatakan subhanallah, karena mereka tahu Allah menciptakan bintang-bintang banyaknya luar biasa. Dalam hadis Rasulullah sebutkan nanti gelas yang ada di telaga Kautsar seperti sebanyak bintang di langit.
Kemudian Allah menyebutkan bagaimana bintang itu dijadikan rujuman lisyayatin. Banyak perkara yang kemudian mereka tahu. Yang satu hatinya mati, tidak ngerti apa-apa. Yang satu subhanallah indah ya, karena tahu ilmu. Yang satu mengatakan apa yang indah? Setiap malam kayak gini terus. Apa bedanya sama yang kemarin? Paham di sini ya? Ini kalau sudah hati mati melihat sesuatu, dia nggak akan pernah lihat suatu keindahan. Berarti apa? Hidupnya juga buruk. Berapa banyak orang-orang yang kemudian masuk ke rumah, yang satu mengatakan subhanallah rumahnya besar dan lain sebagainya. Yang satu Allah kunci hatinya, Allah buat buruk hatinya, mereka mengatakan apa? Biasa aja bagi pemiliknya. Kenapa? Karena hatinya gersang. Dia tidak bisa melihat bagaimana kenikmatan terjadi. Ini efek dari apa? Dari dikunci mati. Berarti kalau orang sudah hatinya dikunci mati, nggak akan pernah mengatakan Quran itu baik. Apalagi praktek, yakin aja enggak. Jelas di sini ya. Oke. Berarti kesimpulannya apa? Orang yang seperti ini, apakah dapat jalan kebahagiaan dan keberuntungan? Enggak. Selesai kan? Oke. Yang berikutnya, yang ketiga, dijelaskan secara perinci lagi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya, di dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan memahami Quran dan merenungkan akan membuahkan keimanan. Akan tetapi jika Quran cuman sekedar dibaca tanpa ada pemahaman dan perenungan, ya, itu bisa dilakukan sama orang yang ahli maksiat sama munafik. Sama, mereka bisa baca Quran juga. Kayak orang ahli maksiat sama munafik baca Quran. Coba. Berarti apa? Quran ya nggak ada bedanya sama buku kisah yang cuma numpang lewat. Kalau ditanya tahu nggak kisahnya di dalam surah Al-Baqarah ketika kemudian orang yang meninggal dipukul sama daging sapi kemudian bangun. Oh tahu kisahnya. Tahu. Hanya sekedar mereka mengatakan tahu. Dapat pelajaran enggak? Kayak orang munafik sama orang ahli maksiat baca Quran. Mereka mengatakan sudah hatam Quran, sudah. Prakteknya enggak. Mereka hanya sekedar nutupin ya tentang dirinya, cuman sekedar dikatakan orang yang sudah hatam Quran. Jadi apa? Agama cuma sebagai label. Selesai. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita kadang-kadang orang-orang munafik dikatakan agama sebagai label nggak terima. Tapi kalau mereka mengatakan dalam hatinya iya sebenarnya kita belum bisa melakukan. Berapa banyak orang-orang yang mengatakan saya kepingin berubah, cuman label tak. Besoknya tanyai, lo kenapa maksiat? Besok saya kepingin berubah. Tanya lagi 5 tahun lagi, besok saya kepingin berubah. Terus berarti apa? Berubahnya cuma label doang. Paham di sini? Kita bisa mengatakan orang Islam KTP, tapi kita tidak bisa mengintrospeksi diri kita. Kadang-kadang terjadi dalam diri kita, tapi nggak mau tahu. Itu yang dimaksud. Paham di sini? Oke. Berarti orang yang tadabbur dengan kondisi seperti ini mustahil. Selesai. Ya. Karena tadabbur berjalan dengan praktek. Mulai kita bisa praktek, mulai minta petunjuk sama Allah untuk bisa praktek, maka mulai tadabbur berjalan, mulai kita berubah pelan-pelan. Baru itu yang disebut dengan orang yang serius cari jalan kebahagiaan. Selesai. Yang berikutnya pelajarannya Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga mengatakan fa innahu kafilun bidzalika ala akmal wujuh wa fihi asbabul khair wasyarr jami'an mufassilah mubayyinah. Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa Quran memberikan kita mufassal kafilun bidzalika ala akmal wujuh. Kafil di sini adalah memberikan pemaparan kepada kita semua dengan sempurna.
Ya. Wa fihi asbabul khair wasyarr jami'an mufassalah mubayyinah. Dan juga di dalamnya disebutkan tentang kebaikan dan keburukan secara terperinci. Mufassilah mubayyinah ini jelas, secara terperinci dan secara jelas, istilahnya gitu. Ya. Selanjutnya juga dikatakan tsumma sunnah. Nah, kemudian sunnah. Sunnah ini apa? Sunnah yang dimaksud bukan kalau ditinggalkan nggak masalah, dilakukan mendapatkan pahala, bukan. As-sunnah di sini jalannya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rasulullah mengatakan tentang jalannya Rasulullah, barang siapa yang benci sama jalanku maka bukan termasuk dari golonganku. Maka sunnah di sini adalah jalannya, jalan hidup Rasulullah, itu yang disebut dengan sunnah. Ya. Maka sunnah di sini dikatakan wahiyal wahyu tsani fa innaha syaqiqatu Quran. Dia merupakan saudara kandungnya Quran. Ya. Wahyu tsani, dan dia termasuk apa? Wahyu yang kedua. Wa man sarafa ilaihi ma inayatahu yaqtafa bihima an ghairihima. Dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang memusatkan perhatian kepada keduanya, niscaya dia akan tercukupkan dan tidak butuh yang lain. Ya, dia nggak perlu kalau orang mempelajari Quran dan Sunnah nggak perlu tanya sama orang curhat. Curhatannya udah di situ semua jawabannya. Subhanallah, curhat yang terbaik curhat sama siapa? Sama Allah. Loh, kayak ngomong sendiri, jangan salah. Berapa banyak para nabi mereka berdoa sama Allah dan jawabannya luar biasa. Tahu kisahnya Nabi Yusuf? Ketika Nabi Yusuf mengatakan kepada orang yang keluar penjara, apa kata Nabi Yusuf? Wadkurni inda Rabbik. Dikatakan apa? Ingetin aku ke Tuanmu. Aku yang mentakwil gini-gini. Ternyata apa? Allah mengatakan fala bidha fi sijni bid'a sinin. Kemudian Allah malah memberikan pelajaran kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masuk penjaranya lebih lama lagi, beberapa tahun lagi. Nabi Yusuf di situ menyadari kesalahan. Ya Allah, harusnya aku kan minta sama Allah. Pelajaran dari sini. Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, harusnya aku minta sama Allah. Ya, di sini apa? Allah memberikan pelajaran kepada kita semua. Apapun permintaan kita, mau gimana pun minta sama Allah. Ya. Kenapa? Akhirnya orang ini dilupakan dengan setan. Lihat di dalam surat Yusuf, ada kisah di potongan itu. Ya. Jadi kalau kemudian kita curhat sama manusia, tambah subhanallah. Coba bayang, ban ketemu curhat, ngeluh terus. Apa? Tambah-tambah sumpah orangnya. Hah? Ini orang ketemu, habis itu begitu mau ketemu lagi cari jalan lain orangnya, mutar. Nah, kenapa? Pasti dicurhati. Wah, pasti doa lagi. Udah. Kelihatan. Tapi kita ya bisa curhat ya 5 kali sehari dalam kondisi apapun, masalah apapun, dan nggak pernah ditutup sama Allah. Yaitu apa? Ketika kita sholat. Kurang apa? Tapi nggak percaya. Itu yang aneh. Tapi kita bisa percaya sama orang yang sedar mengatakan ujung-ujung curhat panjang-panjang. Terakhir jawabannya apa? Sabar ya, atau tak doain ya. Padahal udah 2 jam nih ngomong. Tapi kita lebih bisa percaya sama itu daripada sama yang langsung aja jawaban. Berapa banyak orang-orang yang kemudian sholatnya khusyuk, kemudian dia sadar kesalahannya, semakin nangis, habis sholat tambah senang. Allah kasih tenang. Loh, jawabannya kasih langsung loh. Kasih tenang dulu. Subhanallah, tiba-tiba dapat solusi. Gini terus. Tapi nggak percaya. Ini tandanya. Makanya subhanallah, orang yang bermaksiat, Allah tutupin dia dari solusi hidupnya.
Padahal solusi hidupnya dekat nih, contoh. Tambah muter jauh. Harusnya ke kampung depan tinggal jalan lurus, ini enggak, muter belok ke sana, belok-belok dulu sampai masuk Wiyung, putar lagi baru balik ke sini. Itu kayak orang yang punya masalah curhatnya sama manusia. Itu jelas di sini. Ujung-ujungnya begitu sampai ke tempatnya apa? Ya Allah, capek, panjang, gini, dapat masalahnya malah lebih banyak daripada yang sebelumnya. Akhirnya ceritanya panjang. Kenapa? Karena salah jalan. Paham di sini ya? Oke. Ini yang dimaksud. Kemudian juga dikatakan wahuma yurayannaka al-khair wasyarr wa asbabuhuma hatta ka'annaka tu'ayinu dhalika 'ayyanan. Ya, kemudian Quran dan Sunnah memperlihatkan secara langsung kepadamu bentuk keburukan dan kebaikan serta penyebabnya secara rinci. Kenapa engkau dapat keburukan? Karena engkau melakukan ini dan ini. Di Quran ada dan Sunnah. Ya. Bahkan seakan-akan kata Ibnu Qayyim engkau menyaksikan secara langsung. Jadi orang yang pelajari Quran itu orang belum kena sesuatu dia sudah paham. Kalau saya gini bakal keplesetnya gini, dan disebutkan seakan-akan dia melihat film yang kemudian kejadian nyata. Ini yang terjadi. Ya. Berapa banyak Rasulullah bercerita tentang kejadian model kita hari ini dalam hadis. Gak akan pernah terjadi kiamat sebelum ini. Berapa banyak orang yang kemudian paham itu, begitu terjadi kejadian ini, kira-kira kaget gak? Hah? Enggak kaget. Oh iya, sudah dikabari. Yang satu enggak, bangun tidur ya, atau kemudian orang yang dalam kurungan tiba-tiba keluar melihat dunia sudah kayak gini, kaget, kok bisa ada kayak gini, kok ada kayak gini, kok saya kena gini, kok panjang ini ceritanya. Sampai ini contohnya apa? Kayak orang yang nimbrung di pinggir jalan. Saya pengen kasih contoh sebentar. Kemarin saya bahas masalah astagfirullahaladzim. Masalah apa? Korupsi. Orang-orang yang berkhianat. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Sebelum saya menjelaskan tentang permasalahan itu, ya, ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad sebelumnya. Banyak nggak sekarang orang yang lagi ngobrol, masalah harusnya kita ngobrolin itu tentang masalah pemerintah dan lain sebagainya. Ya, fitnahnya. Ustaz, kok ada orang yang tega melakukan ini? Kok bisa kayak gini? Padahal gini, kok bisa? Orang akhirnya semakin ngobrolin semakin stres, betul? Karena ngobrolnya emosi naik, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Paham ya? Nah, harusnya kita tidak mengobrolkan masalah itu. Orang yang paham tentang akhir zaman, mereka akan paham tentang dia harus ngapain. Bukan kemudian ngobrolin masalah. Orang kalau sudah lihat masalah tapi nggak dapat solusi, apa yang terjadi? Darahnya naik gara-gara kebanyakan baca HP, akhirnya bludruk, stroke. Paham di sini? Ya enggak? Banyak nih sekarang, ya Allah harus gimana nih? Ini kenapa kok gini? Ini kamu gini. Akhirnya ngomel, stres, mari sakit. Padahal apa? Dia melihat fenomena begitu banyak. Semakin ngelihat HP, semakin mereka melihat berita yang kemudian buat mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan jauh-jauh tentang masalah yang atas, berita yang sekitar.
Anak bisa bunuh orang tua, ini bisa gini, ini bisa gini. Perhatikan, Rasulullah mengatakan wala taqumus saah. Ini kalau orang paham, dia nggak akan kaget. Rasulullah mengatakan nggak akan terjadi kiamat hatta yadharul fuhsyu. Kata Rasulullah, sampai terlihat muncul perkataan keji, ya sudah jadi biasa. Berapa banyak? Jangankan di sekitar, sudah jadi tren. Perkataan yang gak karuan. Banyak nggak? Jadi tren. Muncul omongan gini ribut, muncul omongan gini. Kemudian apa? Dan juga watafahush, kebiasaan keji. Ngomong keji juga kebiasaan buruk. Ketika terjadi contoh, ya ada kemudian orang tua rumahnya dibakar, kata orang apa? Biasa. Gak heran, banyak. Berarti orang menyadari apa? Perbuatan keji sudah biasa. Orang sudah gak takut, gak merinding. Ya. Kemudian apa? Waqati'atur rahim, tambah lagi. Ya, dan memutus tali persaudaraan. Apa yang terjadi? Ini berantem sama ini, kemudian diem-dieman. Orang ketika ceritanya ada orang yang mutus tali persaudaraan. Ini ya, banyak cerita. Mau ceritain, anak punya 10 cerita. Nah, curhat sama orang, dia ternyata punya banyak cerita lebih banyak lagi. Sudah mulai nggak asing. Zaman Rasulullah itu suatu hal yang luar biasa. Zaman sekarang nggak aneh. Kemudian apa? Wasu'ul mujawarah, tetangga jelek. Berapa banyak tetangga yang seenaknya sendiri. Ya, orang ribut, naruh masalah kendaraan, naruh masalah, kemudian satu nyakitin yang lainnya, yang satu kemudian nyetel suatu gede-gedean, tetangganya kemudian diganggu. Ini orang biasa sudah. Lingkungan sini sudah daerah. Banyak nggak? Banyak. Ya, dan yang terakhir, ya, dan juga jangan heran juga, hatta yu'tamanul kha'in wa yukhawwanul amin. Kata Rasulullah juga, nggak akan pernah terjadi kiamat sebelum apa? Seseorang yang berkhianat diberikan amanat, dan orang yang amanat dituduh khianat. Banyak. Ini yang sekarang kita lagi ributin. Betul. Kalau kita memahami hadis, harusnya kita langsung ambil sikap, bukan bingung dan ribut sama masalah. Ini orang enggak bingung sama masalah yang lain ini. Rasulullah kan enggak akan pernah terjadi kiamat sebelum ini. Berarti apa? Hari itu bakal datang nih sekarang. Kita jangan terlalu tinggi bicara ke atas. Setingkat RT RW aja udah kejadian kok. Setingkat kadang-kadang kumpulan ibu-ibu juga sudah kejadian. Kata orang apa? Orang kaya yang dilihat walaupun khianat. Kaya terpandang. Sekarang yang bicara duit, orang sudah paham semua istilahnya gitu. Orang kaya walaupun mereka khianat diberikan amanat. Orang miskin yang jujur kadang-kadang dituduh macam-macam. Ini yang harus kita pahami. Tapi jangan pernah kita bicara yang kemudian yang akhirnya fitnahnya lebih parah lagi. Paham di sini sekarang? Ya. Inilah manfaatnya kita kembali pada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau kita bicara masalah pemimpin, harusnya kita apa? Doain. Ingat, kalau pemimpin baik, dapat hidayah, semua dapat baiknya. Tapi kalau kita kemudian mencerca terus, tidak pernah kita berusaha mendoakan. Anak saya tanya, contoh nih, simpelnya nih, ada orang yang jadi pemimpin, duduk satu, ya, tiba-tiba dihujat bareng-bareng 10 orang. Kira-kira nasihat 10 orang diterima enggak? Antum nih, satu orang dinasihatin 10 orang bareng-bareng, diterima?
Bener loh nasihatnya. Ada yang terima? Ada yang terima nggak? Enggak. Yang ada apa? Kita merasa saya dihakimi, martabat saya jatuh. Paham di sini maksudnya? Ini yang terjadi. Kita kalau digituin sama 10 orang, 10 orang. Oke, kita aja udah terima. Kadang-kadang 2 orang ngomong bareng hujat kita, terima. Kamu harusnya jangan gini. Yang satu lagi ngomong, kamu juga jangan gini. Kamu jangan gini. Apa yang terjadi? Ya Allah, sakit hati saya. Padahal nasihatnya dia benar. Paham di sini? Apalagi kalau kemudian kita cuma bisa mengungkapkan masalah. Harusnya kita mendoakan. Itu solusi yang sekarang. Ulama dahulu, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan kalau seandainya saya punya doa satu mustajab, maka saya doakan buat pemimpin. Dia malah doain, bukan apa? Saya tanya Ibnu Qayyim al-Jauzi ketika di penjara, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika di penjara sama pemimpinnya. Kira-kira kalau nyuruh murid-muridnya untuk kemudian nyikat pemimpinnya, cukup gak? Cukup. Ulama dunia, bukan cuma satu daerah yang cinta Ahmadiyah, dunia. Perkataannya dipakai sama dunia. Dia ngomong, tolong saya, semua jalan. Tapi pertanyaannya, apakah dia menyelamatkan diri dengan cara itu? Jawabannya enggak. Malah didoain. Lihat, ini Islam. Kalau kita belajar Quran dan Sunnah. Paham di sini sekarang. Jadi mulai sekarang supaya kita melihat berita nggak bingung-bingung, banyakin doain satu. Yang kedua, kita juga harus kembali Quran dan Sunnah supaya kita nggak kaget dan kita tetap bisa istiqomah dengan fitnah yang ada. Paham? Sampai di sini? Ya. Lanjut lagi. Berikutnya, ya, setelah itu Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan wa amru tsani. Nah, ini dia. Hati-hati. Apa yang kita pelajari jangan sampai membawa kepada pembenaran diri kita. Ya, manusia ada 2 jenis. Ada yang cari kebenaran tadi. Nah, ini sekarang perkara yang kedua adalah orang-orang yang terjebak sama kebenaran. Maksudnya apa terjebak? Mereka pencari pembenaran. Ada sebuah kebenaran, tapi tujuannya ke sini dibelokin untuk bela dia. Banyak nggak ini? Ya, orang bawa ilmu buat dia cara debat. Nanti nggak tahu gini. Padahal yang disampaikan nggak sesuai dengan tujuannya. Tujuan dalilnya kemana? Nggak. Paham ya? Makanya kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa amru tsani ayyahdar mukhalatatun nafs ala hadhil asbab. Seseorang ya tidak tertipu, ya tidak menipu dirinya dengan berinteraksi dengan sebab-sebab itu. Ya, wa hadza min ahammil umur fa innal 'abda ya'rifu annal ma'siyah wal ghaflah min asbabil mudirratin lahu fid dunya wal akhirah walabu. Yang kalau kita nggak mau ketipu, kita harus meyakini dulu bahwa sesungguhnya ya, yang terpenting adalah seorang harus mengetahui bahwasanya maksiat dan kelalaian menjadi penyebab yang terburuk. Ya, di dunia dan di akhirat, dan itu harus ya, semua yang terjadi dalam kehidupannya keburukan, nggak bisa nyerap ilmu, duduk di majelis ilmu paham, keluar langsung nggak paham, gara-gara apa? Maksiat. Paham di sini ya? Semua penyebab keburukan yang terjadi dalam hidupnya, contoh dia di dalam masjid takut, keluar takutnya hilang, contoh. Ya, semua yang terjadi dari penghalang kebaikan adalah kemaksiatan dan kelalaian. Itu harus disepakati dalam hatinya. Ya. Tapi kalau nggak bisa nerima ini, yang ada ilmu yang dia pahami jadi tameng buat dia untuk ngelakuin kemaksiatan. Istilahnya apa? Pembenaran. Contoh. Coba berapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan? Sudah, habis ini tak istighfar, kan diampuni. Besok maksiat lagi. Habis ini anak tak taubat,
nyebut istighfar, sholat malam, tobat kan beres. Besok maksiat lagi. Nah, ini artinya apa? Ilmunya buat pembenaran. Habis tobat, besoknya maksiat lagi, nggak nunggu seminggu, nggak nunggu apa. Besok langsung. Kadang habis ngomong astagfirullah. Sudah, ya, mulai kemudian ngobrol. Jangan ghibah. Habis ngomong jangan ghibah, orang ngobrol orang, oh iya si fulan lagi. Praktek langsung dia. Banyak nggak ini? Hati-hati, ghibah itu nggak boleh. Di majelis itu dia mengatakan itu, di majelis lain dia praktek ghibahnya. Iya, sampai akhirnya orang ngomong, ya Allah itu orang pintar ngomongnya tok yang pintar sampai begitu. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak meyakini bahwa sesungguhnya kemaksiatan dan kelalaian sumber kehancuran. Jadi kalau orang mau kemudian dia sadar tentang kebahagiaan dan keberuntungan, dia juga harus sadar kemaksiatan dan kelalaian sumber kejelekan. Harus sadarin dulu itu. Ya, saya sambung lagi dikit, kemudian kita sambung berikutnya. Walakinna tukhalituhu nafsahu bil iqtiqal 'alal afwillah wa maghfiratihi ta'ratan. Ya, orang yang kemudian nggak memahami ini, dia akan mencampurkan dirinya dengan apa? Itikal itu apa? Itikal, kata wakal itu kan pasrah. Itikal itu kayak berpangku tangan. Kalau kita bilang, kalau bahasa Jawanya apa? Pasrah bengkokan. Ya, mereka ngomong Allah kan Maha Pengampun, tapi maksiatnya jangan. Ya kayak gitu. Ya, mereka menjadikan apa? Menjadikan ampunan Allah, ya, itu sebagai apa? Bentuk bermudah-mudahan dalam maksiat. Nanti lah di pertemuan berikutnya saya ingin ngasih rincian supaya kita bisa melihat banyak kejadian kemudian kayak gini. Ya, wa bitaswiyatu bitaubah wa istighfar bil lisan. Nah, ini juga yang tadi saya sebutin. Dia juga apa? Gampang menunda dirinya untuk bertobat dan istighfar. Nanti saya bakal ngucap. Ya. Kemudian wa bi fi'lil mandubati taratan. Mereka bermudah-mudahan dalam mengerjakan sesuatu yang boleh. Faham maksudnya? Berapa banyak orang-orang yang mengerjakan mentang-mentang boleh, dia kerjakan seenaknya tanpa memperhatikan efek. Orang kadang-kadang bermaksiat dari yang boleh, bukan langsung yang haram. Mereka contoh, makan boleh, tapi makannya di pol-pol. Contoh. Ya, kita ngobrol boleh, tapi ngobrolnya sampai lalai. Tuh ini kan boleh. Nah, tapi kalau boleh bawa kepada kemaksiatan jadinya enggak boleh. Berarti apa? Mereka bermudah-mudahan terhadap sesuatu yang boleh. Dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu jelas. Rasulullah mengatakan dari bentuk baiknya Islamnya seseorang, mereka meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat buat dirinya. Berarti apa? Bicara masalah boleh, mereka hati-hati dalam masalah boleh tadi. Kalau boleh tadi melalaikan, berhenti dia. Tapi kalau boleh ada manfaatnya, jalan. Ya. Tapi enggak, ada orang yang mengatakan ini kan boleh, masa ini haram? Tapi padahal bolehnya tadi membuat dia sampai terlalaikan. Maaf, berapa banyak seseorang yang masuk ke dalam kemaksiatan yang lebih dalam berawal dari sesuatu yang mereka anggap boleh. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang mulai kena narkoba berawal dari apa? Berawal dari apa? Maaf, kadang-kadang mereka ada yang mulai ngerokok dan sebagainya, ya kan? Nah, coba-coba dari awal, ya, yang dasar naik ke atas, berawal dari coba-coba. Mereka mengatakan ini boleh. Dari boleh mereka berangkat jadi nggak boleh. Mereka berangkat jadi yang lebih parah lagi. Orang yang numpuk maksiat dan bermudah-mudahan dalam perkara kemaksiatan karena mereka melihat itu sebagai suatu dosa yang kecil. Dikatakan pelaku dosa besar karena mereka
melihat dosa yang kecil, melihat sebagai sebuah yang remeh. Orang nggak akan pernah langsung berzina, ya enggak? Tapi mereka memberanikan diri untuk ke arahnya. Begitu ke arahnya berani, baru mereka melakukan ini. Orang nggak langsung membunuh, ya enggak? Tapi mereka memulai arah jalan yang buat akhirnya orang jadi membunuh. Orang tidak langsung minum khamar, tapi mereka mulai melakukan sesuatu ke arahnya. Berawal dari mereka mengatakan boleh. Paham di sini? Ini yang dimaksud. Makanya subhanallah, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan tentang masalah kemaksiatan. Kata Ibnu Qayyim, bukan Ibnu Qayyim, Hudzaifah Ibnu Yaman, dia mengatakan bihas bil mar'i min kadhib. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta, ayyaqulu astaghfirullah tsumma ya'ud. Cukuplah dikatakan sebagai orang yang berdusta dengan mengatakan, dia mengatakan astaghfirullah, kemudian balik maksiat lagi. Orang yang model kayak gini dikatakan apa? Pembohong. Cukup dikatakan bohong yang kayak gitu. Berarti orang yang mengatakan saya bakal tobat, berarti dia apa? Dusta. Kenapa dusta? Karena dia tahu itu salah, kenapa kok ditunda? Dia tahu itu nggak benar, kenapa kok nggak berhenti? Masih mengatakan nanti, berarti tobatnya bohong. Saya bisa dipastikan. Coba, ada orang yang kemudian nyetir mobil di depannya jurang. Nanti saya bakal belok, tapi tetap diterus, nyemplung. Nah, begitu nyemplung, mobilnya terbakar. Orang kira-kira mengatakan apa sama orang kayak gini? Kira-kira mengatakan apa? Depannya jurang, dia nggak mau langsung belok, tapi nanti saya bakal belok. Kira-kira ngomong apa? Ini orang mahrum, gitu. Ya enggak? Berarti bunuh diri. Pertanyaannya, ketika dia ngomong nanti, kalau tiba-tiba ajalnya depan mata, inilah yang buat seorang kemudian harus menyadarkan dengan kata-kata itu. Kalau kemudian tiba-tiba 1 menit kemudian tiba-tiba ajalnya depan mata, adakah orang di saat ajal datang dia mengatakan nanti saya bakal tobat? Paham di sini? Cukuplah ini jadi nasihat buat kita. Ajal nggak nunggu kita kapan kita mau tobat. Itu jelasnya. Maka dari sini kita bisa menyepakati kalau kemudian ajal depan mata baru sepakat. Oh, sumber kehancuran dan kejelekan adalah kemaksiatan. Semua orang yang ditarik ajalnya mereka sepakat itu. Kenapa kok nggak sepakat dari awal? Kok sepakatnya baru pas ditarik? Telat. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan 2 perkara ini kita paham. Kita harus bagaimana dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Kemana kita harus memahami. Jelas ya? Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuknya, mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomahnya, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kemaksiatan yang melalaikan dan menghancurkan hidup kita, serta menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.